tingkat Raja Iblis Besar memiliki harga mulai dari 1.500 koin ametis. Kenaikan harga tidak kurang dari 100 koin ametis setiap kali. Berjuang untuk apa yang kamu inginkan. Pada konferensi seni bela diri berikutnya, bertarunglah dengan lebih siap, tingkatkan kekuatan, percepat perbaikan, dan perpanjang umur pada saat yang sama. Kamu harus dapat memahami efeknya sendiri. Lelang dimulai. Dengan pengumuman Kaisar Iblis ke-8, suasana di antara penonton langsung menjadi hangat. 3.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Suasana yang hidup langsung membeku. Di ruang VIP nomor 8, Tang San menarik jarinya yang menekan tombol sambil tersenyum, dan semua tetua memandangnya dengan kagum. Bahkan biji teratai pengganti dapat dijual lebih dari 4.000, mengapa harga buah emas biru lebih rendah dari itu? Tang San secara langsung menetapkan harga buah emas biru di tingkat Raja Iblis Besar. Ini juga menghemat waktu semua orang. Lelang besar tidak menetapkan bahwa kamu tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan barang yang kamu berikan, selama kamu dapat menghasilkan uang. Buruk, sayang sekali. Banyak orang kuat dari semua kelompok etnis yang berpartisipasi dalam pelelangan di ruang VIP semuanya dipenuhi dengan pengalaman yang benar. Ini adalah kenaikan harga yang sangat langsung. Semua praktisi tahu bahwa ada keluarga pohon emas biru di ruang VIP pada tanggal 8, tetapi mereka hanya menggandakan harga awal. Apa yang dapat kamu lakukan? Jika ini adalah lot pertama, mungkin telah diboikot oleh penawar. Tapi biji teratai pengganti sebelumnya telah difoto dengan harga tinggi 4.200 koin ametis. Dari segi nilai, nilai buah emas biru bahkan lebih tinggi daripada biji teratai yang berdiri sendiri. Lagi pula, perpanjangan hidup 100 tahun terlalu kuat. Jadi 3.000 itu mahal. Tidak apa-apa, paling-paling, nilai sebenarnya sedikit lebih tinggi. Tentu saja, ini didasarkan pada premis bahwa seorang tetua klan emas biru di tingkat Raja Iblis yang hebat hanya dapat menghasilkan 2 atau 3 dalam hidupnya. Tang San tersenyum sedikit, menaikkan harga, itulah yang akan dia lakukan. Kamu tidak bisa hanya dengan uang tanpa menghasilkan uang. Mengumpulkan uang adalah untuk kontes yang lebih baik nanti. 3.100 koin ametis, ruang VIP nomor 4. Benar saja, kutipan baru muncul seketika. 3.200 koin batu kecubung. Antusiasme untuk menawar tidak ditekankan oleh tawaran Tang San, dan dia tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Hampir cukup, tidak peduli seberapa besar kenaikan harga, kemungkinan akan memicu terbukanya sesuatu di publik, sesuatu yang tidak akan dilakukan Tang San. 4.000 koin kecubung. Kamar VIP nomor 1. Klan Tianhu akhirnya melakukan langkah pertama mereka. Dan tembakan mereka tidak hanya tidak membuat keputusan akhir, sebaliknya, itu menyebabkan popularitas Lan Jingguo ke tingkat yang lebih besar. Apa yang bahkan klan rubah surgawi inginkan, mungkinkah itu buruk? Harga buah emas biru segera naik dengan kecepatan yang membuat Tang San terkejut. Dan berpartisipasi dalam lelang, hampir semua kamar VIP. Banyak dari kamar VIP ini mewakili kehendak Kaisar. 4.800 koin kecubung, ruang VIP nomor 2. Liang Flower Essence beraksi. Tang San merasa itu akan menjadi buruk, dan tentu saja, setelah klan esensi bunga Liang mengambil tindakan, suara Tianyang Tianjing Huang datang, aku akan membantumu menaikkan harganya. Jika itu berguna, kamu dapat memberi aku yang lain. Sudut mulut Tang San berkedut, dan membalas dengan cepat. Kamu seharusnya sudah memakannya sejak lama, kata Tang San tanpa daya. Tianyang Tianjing berkata, siapapun yang makan terlalu banyak hal-hal baik akan memakannya lagi. Meskipun mereka tidak dapat memperpanjang umur mereka, masih bermanfaat untuk memelihara energi kehidupan mereka sendiri. Ketika leluhur pohon pulih, tingkat kehidupan buah emas birumu juga akan meningkat. Tang San ingat apa yang dikatakan tetua pertama sebelumnya, dan hati bergerak, dan berkata, Yang Mulia, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah. Kaisar Tianyang Tianjing berkata dengan singkat. Tang San berkata, aku belum pernah memadatkan buah emas biru. Aku berencana untuk terus memupuk dan menunggu hingga menjadi kaisar. Meskipun aku tidak dapat memastikan efeknya, aku berpikir bahwa perpanjangan hidup pasti tidak 100 tahun. Mendengar kata-katanya, Kaisar Tianyang Tianjing terdiam. Setelah waktu yang lama, kesadaran yang akrab datang lagi. Surga tahu bahwa kamu mengenalku, apakah kamu mengerti? Dimengerti. Tang San segera menjawab, baiklah. Kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing terputus.
Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, dan dia tidak mengerti apa artinya. Dan karena dia memberitahu pihak lain tentang ini, itu juga berarti bahwa dia bermaksud untuk membuat persembahan. Adapun seberapa besar efek yang dapat dimiliki buah emas biru ini, terserah pada Tianyang Tianjing Huang untuk menebusnya. Dan dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Tang San bukan klan pohon emas biru sejati, meskipun ia memiliki merek leluhur pohon, tetapi buah emas biru benar-benar perlu mengubah tubuh menjadi pohon emas biru, dan hanya setelah periode budidaya yang lama. Tentu saja Tang San tidak bisa menjadi pohon emas biru, dia hanya memiliki garis keturunan klan pohon emas biru. Karena itu, dia baru saja melukis kue besar untuk Tianyang Tianjing Huang, dan kue besar itu yang harus dipindahkan pihak lain. Subteksnya ke Tianyang Tianjing Huang juga sangat sederhana, apakah kamu menginginkannya? Bantu aku menjadi kaisar jika kamu mau. 5.000 koin kecubung, kamar VIP nomor 6. Behemoth cukup kaya, Tang San berpikir dalam hati. 5.000, puas, ini di luar penilaian Tang San sebelumnya. Untuk bisa mencapai harga tersebut sudah jauh melebihi nilai buah emas biru itu sendiri, dan ini masih di bawah premis tidak mempertimbangkan kualitas publisitas. Tolong tunggu sebentar, suara Tang San terdengar di ruang VIP nomor 8, yang juga mengganggu pelelangan saat ini. The Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, menatap Tang San yang berjalan keluar dari ruang VIP nomor 8. 8 duri di punggung Tang San bersinar dengan kecemerlangan biru samar, dan dia mengenakan pakaian indah dari klan pohon emas biru, dan aura kehidupan yang kuat memancar dari tubuhnya menunjukkan identitasnya. Tang San membungkuk sedikit ke arah Great Dark Demon King di panggung lelang, dan berkata, Great Dark Demon King yang terhormat, sebagai penyedia lot ini, aku memiliki beberapa kata untuk diberitahukan kepada semua orang, aku ingin tahu apakah aku bisa atau tidak untuk menaikkan harga. Setelah Dark Demon Great Demon Emperor sedikit mengernyit, dia mengangguk dan berkata, singkat cerita. Tang San tersenyum sedikit, melihat sekeliling ruang VIP di sekitarnya, tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas pengenalan buah emas biru klan kami di hadapan mahkota Kaisar Iblis Gelap. Memang, buah emas biru keluargaku, terutama ketika itu mencapai tingkat tinggi, sangat sulit untuk menghasilkan buah emas biru di tingkat raja ke atas. Apalagi, secara umum, raja-raja dari klan kami yang kuat tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk melahirkan harta karun semacam ini yang perlu mengkonsumsi sumber kehidupan mereka sendiri. Karena begitu buah emas biru seperti itu lahir, itu berarti kemungkinan untuk terus menyerang kaisar benar-benar ditinggalkan. Mungkin, kamu akan mengatakan bahwa tidak mungkin menjadi seorang kaisar. Tapi apa yang paling kita takuti? Kehilangan harapan. Jika kita mempertahankan harapan, setidaknya ada kesempatan. Setidaknya bagiku, sebelum aku menjadi kaisar, aku tidak akan pernah mencoba memadatkan buah emas biru. Oleh karena itu, setiap buah emas biru tingkat raja di klanku sangat berharga. Saat ini, klanku masih ada. Hanya ada 4 dari mereka, termasuk aku, yang berada di level Raja Agung. Inilah mengapa harga buah emas biru pada level ini sangat tinggi. Tentu saja, apakah itu bernilai 5.000 amethyst coins? Aku pikir itu sepadan, dan pasti ada banyak teman yang berpartisipasi dalam pelelangan yang berpikir itu tidak layak dan berpikir itu terlalu mahal. Tetapi di bawah premis kompetisi seni bela diri yang akan datang, persediaannya sedikit. Keluarga pohon emas biru kami tidak serakah, dan 5.000 koin ametis memang harga yang tinggi bagi kami. Aku baru saja mengamatinya, dan yang masih berpartisipasi dalam kompetisi terutama nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 6, dan nomor 10. 5 kamar VIP ini. Jika kompetisi berlanjut, aku memperkirakan harga buah emas biru bahkan dapat melebihi 6.000. Aku tidak mau hype ke harga tinggi. Klan pohon emas biru kami telah didambakan. Oleh karena itu, aku punya proposal, tolong pertimbangkan 5 kamar VIP ini. Klan kami tidak memiliki banyak buah emas biru di tingkat raja, dan kami meninggalkan jumlah kecil 1 atau 2. Selain 1, kamu harus dapat membuat 4 buah emas biru tingkat raja lagi. Mengapa kamu semua tidak berhenti bertarung, hanya dengan harga 5.000 koin kecubung, 1 per kamar, bagaimana? Klanku mengendalikan kekuatan kehidupan, aku tentu berharap bahwa kecemerlangan kehidupan dapat menyebar ke lebih banyak ras. Namun, aku harus menyesal untuk memberitahumu bahwa setelah lelang ini, tidak mungkin keluargaku akan menghasilkan buah emas biru tingkat raja dalam 100 tahun ke depan.
Jika kamu tidak setuju dengan proposalku, silakan terus berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah dia selesai berbicara, dia memberi hormat lagi kepada Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan, dan kemudian kembali ke kamar VIP nomor 8. Di ruang VIP 11, Mei Gongzi melihat ke layar kristal di depannya, dan matanya menunjukkan beberapa keraguan. Dalam pelelangan sebelumnya, dia tidak benar-benar berpartisipasi, karena dia belum menemukan hal yang benar. Ras monster merak kaya, tetapi harga lelang hari ini untuk harta karun agak berlebihan. Dia perlu menyimpan uang di tempat yang paling dia butuhkan. Apakah dia menginginkan buah emas biru? Tentu saja dia menginginkannya. Siapa yang tidak menginginkan harta surga dan bumi semacam ini yang dapat sangat meningkatkan energi kehidupan dan dapat digunakan langsung dalam pertempuran. Namun, harganya terlalu mahal, 5.000 koin ametis, yang pasti bisa dikatakan sebagai harga yang menakutkan. Dengan daya beli ini, ada lebih dari cukup untuk membeli sebuah kota kecil. Pernyataan kepala klan pohon emas biru baru saja terdengar fasih, tetapi Mei Gongzi merasa sedikit akrab untuk beberapa alasan. Perasaan persuasif membuatnya sedikit akrab. Itu bisa dibodohi. Patriark baru klan pohon emas biru tidak mudah. Putri Merak berkata dengan dingin, 5.000 koin ametis, mengapa kamu tidak ingin melihat harganya terus naik? Siapa yang langsung menaikkan harganya menjadi 3.000? Dia mengeluarkan 4 lagi sekaligus, tetapi menyebutkan dampak kelangkaan pada nilai itu sendiri. Sungguh pencatut yang besar, 5 adalah 25.000 koin ametis. Uang ini dapat ditemukan di belakang artefak teratas. Sukin tersenyum sedikit dan berkata, klan pohon emas biru dikatakan telah bangkit baru-baru ini, dan berkembang pesat di Kekaisaran Richen. Terutama setelah Suzu membunuh seorang kaisar surgawi, sekarang ras-ras besar berteman baik pada mereka. Bahkan Kekaisaran Tianyu tidak terkecuali. Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang baru saja dia katakan? Dia sendiri belum melahirkan buah emas biru. Ini untuk para kaisar. Jika dia menjadi kaisar, dia akan melahirkan buah emas biru. Bagaimana dengan itu? Berapa nilainya? Siapa yang tidak bisa tergoda? Dia ingin membangun dirinya menjadi sumber daya penting yang bahkan kaisar harus perjuangkan untuk bersaing. Dan pada saat ini, Tang San, yang baru saja kembali ke ruang VIP nomor 8, segera disambut oleh perasaan ilahi yang marah, dikatakan bahwa surga tahu dan bumi tahu, kamu tahu aku tahu. Tianyang Tianjing Huang benar-benar marah. Dia baru saja memberitahu Tang San, tetapi kata-kata Tang San barusan secara langsung mengungkapkan situasinya sendiri. Ini tidak diragukan lagi akan menarik keinginan kaisar lain. Tang San berpura-pura terkejut dan berkata, apa yang kamu katakan adalah ini. Aku pikir kamu berbicara tentang fakta bahwa aku menjanjikanmu buah emas biru pertama yang aku lahirkan. Setelah aku menjadi kaisar, bukan? Apakah urusanku untuk melahirkan buah emas biru? Aku tidak mengatakan bahwa aku akan dilahirkan. Tetapi pada kenyataannya, aku akan mundur sesegera mungkin untuk membudidayakan buah emas biru, dan kemudian menunjukkannya kepadamu. Aku pikir itu karena langit dan bumi tahu bahwa kamu tahu bahwa aku tahu, dan aku salah. Kaisar Tianyang Tianjing tercengang. Yang mulia, kamu harus membantuku, dan biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual beberapa lagi dengan harga tinggi. Baru saja, tolong biarkan klan roh bunga Liang menyetujui proposalku. 2. Jangan lupa, Tianyang Tianjing mendengus marah. Untuk beberapa alasan, Tang San bisa mendengar sedikit kebencian dalam suaranya. Dia berani mengatakan itu sekarang, tentu saja, dia sudah menemukan cara untuk berurusan dengan kaisar, dan tentu saja dia tidak takut dengan kecamannya. Apakah kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju dengan proposal yang dibuat oleh Patriark Klan Pohon Emas Biru barusan? Jika tidak, kami akan melanjutkan pelelangan. Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan berkata dengan suara yang dalam. Kamar VIP 2 setuju. Ada suara dari klan esensi bunga liang untuk pertama kalinya. Segera setelah itu, ruang VIP nomor 1 setuju. Ruang VIP nomor 4 setuju. Ruang VIP nomor 6 setuju. Kamar VIP nomor 10 setuju. Semua 5 kamar VIP yang berpartisipasi dalam pelelangan setuju. Lelang untuk lot ini berakhir di sini. Tang San menaikkan harga dengan 1 buah emas biru, tetapi pada akhirnya dia menjual 5 buah, bahkan dia harus membayar 6 buah lagi. Tetapi tidak ada keraguan bahwa kali ini dia telah menghasilkan banyak uang untuk klan pohon emas biru. Dalam keadaan normal,
Buah emas biru tingkat raja dapat dijual seharga 1.500 koin ametis, yang merupakan harga yang sangat hemat biaya. Pada saat ini, para tetua klan pohon emas biru di ruang VIP nomor 8 semuanya menari dengan gembira, dan paku biru di punggung mereka bergetar hebat. Tang San hanya menghabiskan lebih dari 6.000 sebelumnya, tetapi kali ini dia mendapatkan kembali 25.000 koin ametis. Dan apa yang mereka dapatkan dengan harga setinggi itu benar-benar gila. Mereka semua sangat mengagumi patriark ini. Tidak bisakah kamar VIP itu melihat rutinitas Tang San? Tentu saja tidak. Ada kaisar di belakang mereka, siapa yang tidak bisa melihat trik ini? Tapi mengapa mereka semua pada akhirnya setuju? Alasannya sangat sederhana, aku tidak ingin menyinggung seorang kaisar yang bisa lahir di masa depan. Jika dia menjadi seorang kaisar, dia harus menjadi kaisar paling berharga di dunia. Patriark klan pohon emas biru dan buah emas biru. Meskipun sekarang kita hanya bisa memikirkan nilai tingkat buah emas biru ini melalui imajinasi. Namun, sebagai sumber kehidupan seluruh pesawat, leluhur pohon dapat membayangkan nilai buah emas biru begitu garis keturunan langsungnya dapat mencapai tingkat kaisar. Tang San baru saja memahami mentalitas mereka, itu sebabnya dia bisa berhasil dalam satu gerakan, menghasilkan banyak uang. Ini untuk memperjelas bahwa dia ingin menghitamkanmu, dan kamu harus mengakuinya. Lelang berlanjut, Tang San telah meminta tetua untuk memimpin pengiriman 4 buah emas biru ke pelelangan besar untuk memastikan penyelesaian transaksi. 3 tembakan dilakukan, dan semua penawar melihatnya 3 kali. Sebelum dia menyadarinya, Tang San, kepala baru klan pohon emas biru, telah menjadi objek perhatian semua orang. Tang San tidak peduli tentang ini. Dia sekarang memainkan peran seperti itu. Ini juga cara dia meletakkan dasar bagi dirinya untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Sumber daya tingkat atas seperti dia sangat diinginkan oleh para kaisar, tetapi hanya jika dia benar-benar menjadi sumber daya pada tingkat itu. Proposal netralitas klan pohon emas biru Tang San belum didiskusikan oleh kelompok tingkat tinggi dari Istana Leluhur, dan itu sendiri adalah permainan dan pemikiran antara kedua kerajaan. Setelah konferensi perekrutan seni bela diri selesai, pasti akan ada pernyataan. Pelelangan berlanjut. Lelang berikutnya juga sangat bagus. Lelang booming demi gelombang. Tapi Tang San mereda lagi. Diam-diam mengamati penawar lain. Ruang VIP nomor 10 adalah yang paling sering menembak di antara semua ruang VIP. Punya banyak barang bagus. Kamar VIP lainnya relatif tenang. Lagi pula, untuk kota-kota besar dan ras garis keturunan tingkat pertama, warisan mereka sendiri sangat melimpah. Kamu tidak harus memiliki cukup uang di lelang ini untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Sebaliknya, ras kecil yang berpartisipasi dalam pelelangan itu hampir tidak berusaha untuk membawa semua warisan ras mereka ke ras urutan ke-11 yang berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya. Persaingan sengit. Hampir semua lot setidaknya dijual dengan harga lebih dari 2 kali lipat. Harga seperti itu benar-benar dapat digambarkan sebagai menakutkan. Penerima manfaat terbesar secara alami adalah keluarga leluhur. Segera, setengah hari berlalu. Berikutnya adalah 1 jam istirahat dan penyesuaian. Kali ini tidak bisa meninggalkan lelang besar. Kegiatan hanya dapat dilakukan di aula lelang besar. Memecahkan masalah makan, minum dan ekskresi. Setelah 1 jam, lelang akan dilanjutkan. Keunggulan ruang VIP terungkap sepenuhnya. Setiap ruang VIP memiliki ruang aktivitas terpisah di sekitarnya, yang dijaga oleh istana leluhur. Biarkan orang-orang kuat di ruang VIP bergerak. Ada juga makanan dan air yang cukup, dan tidak perlu bersaing dengan penawar biasa untuk kamar mandi. Tang San berjalan keluar dari ruang VIP nomor 8, semua tetua mengikutinya, menjaga di sekitar ruang VIP nomor 8 sendiri. Tang San meregangkan tubuhnya. Saat ini langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam akan datang. Akan ada putaran lelang lagi di malam hari, yang akan berlangsung hingga larut malam, dan kemudian beristirahat di tempat. Sisanya di malam hari sekitar 3 jam. Tunggu hingga dini hari untuk melanjutkan lelang. Dengan cara ini, lelang diadakan selama 3 hari berturut-turut. Bagi penawar dengan ruang sempit, itu pasti sedikit siksaan. Para tetua klan pohon emas biru sedang menyiapkan makanan untuk makan malam saat ini. Hanya Jin Miaosen yang menemani Tang San. Pada saat ini, sebuah suara datang dari tidak jauh, Patriark Jin, aku ingin tahu apakah kita bisa bicara. Tang San mengikuti suara ini dan melihat bahwa itu adalah kamar VIP nomor 10,
yang dipisahkan darinya oleh ruang VIP tidak jauh, Raja Naga Cerah Suanyo dengan senyum penuh sinar matahari. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.